Salam, Shalom. salam. Shalom. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih ke Pak Cinven. Terima kasih juga kepada seluruh pengurus buat kesempatan bisa ada lagi di Kota Batam. Apa kabar saudara semua? Luar biasa. Saya akan mulai dengan kesaksian ya. Karena saya percaya kalau bukan karena mukjizat Tuhan, tidak mungkin saya ada di tengah saudara saat ini ya. Semuanya adalah kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Tanggal 17 Desember tahun 2023 saya mengalami yang namanya pendarahan hebat di otak. Ini kemana arahnya? Belum jalan. Udah ya. Saudaraku, saya ada di ICU ya, dan di rumah sakit berapa lama saya dilobangin, di situ ada selang dan di balik selang itu di bawahnya ada alat untuk menyedot darah dari otak ya, yang mereka sebut granat. Jadi inilah gambar MRI yang pertama, yang kiri itu. Diperkirakan sepertiga dari otak kiri saya itu dipenuhi darah. Ada yang beku, ada yang cair, itu warnanya berbeda. Dan kurang lebih ada 150 cc lebih ya. Jadi saya dinyatakan sesungguhnya stroke karena tangan kanan saya udah mulai lemah, kaki saya juga udah mulai diseret. Tapi yang mukjizat, saya tidak koma, tidak pingsan, tidak sakit kepala, tidak muntah-muntah. Menurut dokter bedah, sesungguhnya otak manusia itu hanya bisa menahan maksimum 50 cc. Saya udah 3 kalinya ya. Jadi garis tengah otak itu kalau normal itu tegak lurus begini, saya sudah miring kurang lebih 7 sampai 10 mili. Sedangkan menurut ilmu kedokteran, kemampuan otak manusia itu menahan hanya 5 mili. Orang itu pasti sudah koma. Dan saya bersyukur karena Tuhan kasih mukjizat ya. Pada waktu dinyatakan dokter saya harus dioperasi, itu tanggal 17 Desember. Pikiran saya, aduh dioperasi berapa lama, ini udah mau Natal, mau ini, tugas ini banyak. Jadi pada waktu dioperasi saya berdoa, Tuhan saya percaya Tuhan akan sembuhkan sehingga saya masih bisa melayani Natal. Dan puji Tuhan ya, setelah dioperasi seminggu kurang lebih di rumah sakit, hari Jumat itu boleh keluar ya, udah ditutup dan sisa darah masih ada. Dan dokter bilang ya 3-6 bulan darahnya diharapkan bisa diserap oleh otak. Dan puji Tuhan saya baru 2 bulan sudah dinyatakan normal. Semuanya adalah kemurahan Tuhan. Saya ingin katakan bahwa iman itu harus ada di atas realita. Pada waktu saudara dan saya punya iman naik sampai melebihi realita, di situ mukjizat terjadi. Kalau realita itu masih ada di atas iman kita, kita hanya berharap ke dokter, ke obat, ke sinseh ya, bukan kepada Tuhan. Jadi pada detik-detik itu tanpa saya sadar, iman saya itu di atas realita. Realitanya saya itu mestinya pingsan. Tapi iman saya bilang tidak. Realitanya saya itu mestinya koma. Iman kita bilang tidak. Realitanya saya itu mestinya pusing, berat karena pendarahan besar. Kenyataannya enggak. Iman adalah sesuatu yang luar biasa. Amin, puji Tuhan. Kenyataannya dengan iman, tanggal 17 Desember saya dioperasi, tanggal 24 Desember saya sudah khotbah di gereja, tanggal 25 udah khotbah, tanggal 31, tanggal 1 udah khotbah. Semuanya adalah kemurahan Tuhan. Sampai sekarang Tuhan berikan kesehatan sehingga masih bisa khotbah di Batam. Puji Tuhan. Oke, sekarang khotbahnya saudaraku ya. Dan
nanti yang PowerPoint yang lain. Nah, tema yang diambil bulan ini oleh gereja saudara ya dan juga Medan Plaza adalah Roh Kudus adalah anugerah Allah di akhir zaman ya. The Holy Spirit is the grace of God in the end times. Ya, Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Jadi sepanjang bulan ini saudara bicara mengenai Roh Kudus. Amin. Nah, gambar ini dibikin oleh AI. Saya minta bikinin ini, munculnya begitu saudaraku. Saudaraku, mari kita berdiri, kita akan baca Yohanes 3 ayat 16 tanpa hafal kan saudara? Yohanes 3 ayat 16, ya bocorannya sudah dikasih dikit karena begitu besar ya. Jadi yang lainnya mestinya saudara hafal. 2, 3. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Silakan duduk saudaraku. Ayat ini yang mendasari kita ada pada siang ini. Karena kasih Allah yang begitu besar diberikannya Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengampuni salah dan dosa kita lewat pengorbanannya Dia di kayu salib. Ya, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi ini yang seringkali para teolog bilang ini jantungnya Alkitab. Ya, kalau disurvei di seluruh dunia orang Kristen minimum hafal ayat ini. Ya, mungkin yang lain nggak hafal tapi ayat ini biasanya sebagian besar orang hafal. Nah pertanyaan yang harus saudara tanya, setelah itu gimana? Setelah kita percaya itu mestinya gimana? Ya, nah saudaraku ayat ini harusnya menjadi sambungannya. Karena ini juga masih bicara mengenai keselamatan itu. Dikatakan begini, ayo baca sama-sama. Namun semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Tuhan Yesus Kristus, diberinya hak supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Itu Yohanes 1 ayat 12 dalam terjemahan baru Alkitab kita. Terjemahan lama menggunakan kata kuasa, diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Jadi percaya itu harus disertai dengan pengertian kita percaya kepada Tuhan, artinya kita menerima Dia, ya, menerima Tuhan Yesus dalam dirinya, dan orang yang percaya dan menerima Tuhan dalam hidupnya, Tuhan kasih hak. Kasih kuasa untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Sudah jadi anak Allah? Belum. Tapi dia sudah punya hak. Punya kemampuan nantinya untuk menjadi anak Allah. Saudaraku, saya kalau di kartu kredit kan kalau kita belanja suka dikasih poin. Ya, ada satu kartu kredit saya dari muda saya nggak pernah ambil poinnya. Udah bukan ribuan lagi, udah jutaan poin. Nah kartu kredit selalu kirim email, Pak gunakan poinnya Pak. Tapi saya kadang-kadang malas untuk melakukan ini itunya. Nah tiba-tiba pada waktu saya mau gunakan udah angus. Ya udah angus sekian banyak. Jadi artinya banyak anak-anak Tuhan udah dapat hak menjadi anak Allah tapi nggak digunakan. Makanya bisa angus saudaraku. Nah sekarang pertanyaan yang penting. Ya, jadi Tuhan mau kita nanti jadi anak-anak Allah. Pertanyaan yang penting adalah bagaimana caranya kita menggunakan hak atau kuasa yang kita terima untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau saya tanya kepada saudara, saudara semua mau menjadi anak-anak Allah? Lambaikan tangan kita kepada Bapa di surga. Puji Tuhan, kita semua mau jadi anak. Nah bagaimana caranya kita menggunakan hak kuasa kita untuk menjadi anak Allah? Cuman ada satu caranya, yaitu melalui Roh Kudus. Ya, hanya ada satu caranya untuk jadi anak Allah adalah melalui Roh Kudus. Mari kita baca ayatnya sama-sama. 2, 3.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi saudaraku, Roh Kudus itu diutus untuk menjadikan kita menjadi anak Allah. Penolong itu bukan nolong kita supaya sukses, supaya keluarga kita bahagia, supaya kita jadi sehat, bukan. Penolong itu menolong kita untuk jadi anak Allah. Jadi itu tugas Roh Kudus yang paling besar. Jadi Roh Kudus itu bukan sesuatu euforia, hura-hura, no. Roh Kudus itu membawa kita menjadi anak Allah. Amin. Luar biasa. Jadi anak Allah. Sehingga ayat 14-nya dikatakan begini. Baca lagi sama-sama 2, 3. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Makanya bayi yang pertama kali dia ngomong, ya kebanyakan bayi yang pertama kali dia ngomong, dia nggak bilang Toyota, enggak. Ya, pertama kali dia ngomong nggak bilang kue gitu, enggak. Yang pertama kali bayi ngomong itu papa, mama, betul? Ya, nggak tahu bayi di Batam, kalau di Jakarta gitu. Mungkin di Batam agak lain. Jadi Roh Kudus pertama kali ngajar kita untuk ngomong papa, mama kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu bahasa roh kebanyakan itu bahasa awal bayi yang ngomong ke bapaknya papa, mama. Itu membangun relationship dengan orang tua. Amin. Puji Tuhan. Nah, tujuannya untuk menjadikan anak Allah itu anak Allah model gimana? Ya. Roma 8 ayat 29 katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Siapa anaknya di sini? Tuhan Yesus. Dia akan membentuk kita serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, kita harus mengikutinya, ini IAI lagi nih, ya. Mengikuti Tuhan. Nanti itu Roh Kudusnya seperti merpati yang menuntun kita jadi serupa dengan Kristus. Jadi tujuan Roh Kudus membentuk, melatih, memimpin kita adalah untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Yuk baca 2 Korintus 3 ayat 18. 2, 3. Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Roh Kudus itu merubah kehidupan kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambar Tuhan. Karena mula pertama manusia dijadikan serupa dengan gambar Tuhan. Tetapi karena dosa gambar itu jadi rusak. Tapi pada waktu seseorang percaya, bertobat, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus mengembalikan kehidupan kita serupa dengan gambar Tuhan. Amin, puji Tuhan. Jadi tujuan akhir kita mestinya bukan jadi orang kaya, bukan jadi orang hebat, bukan jadi orang terkenal. Tujuan akhir setiap orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Katakan sama-sama, menjadi serupa dengan Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau kita lihat anak kecil, ya biasanya yang pertama kali kita katakan, komenkan, kayak siapa ya? Kayak siapa? Oh bapaknya mancung dia pesek. Oh bapaknya emaknya mancung dia pesek. Jadi saudaraku bangga kalau anak kita, cucu kita tuh seperti kita. Itu kayak engkongnya.
engkong tuh gaya-gayanya jalannya juga kayak engkongnya tuh. Memang semua anak kecil juga gaya jalannya begini. Emang engkongnya udah tua ya jalannya begitu. Tapi bangga dia seperti saya. Ya kan, dia seperti saya. Nah, saya percaya Bapak di surga juga bangga kalau anak-anaknya seperti Yesus. Amin. Ya kan, masa kita seperti setan? Ya kan? Kita harus sama seperti Bapak kita. Nah, saudaraku, di dalam dunia ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada satu hukum mengenai kekepalaan. Ya, dikatakan begini, ini sistem kekepalaan, sistem ketuanan. Matius 6 ayat 24 katakan begini, yuk baca sama-sama. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi, menghambakan diri, artinya kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu uang, dewa uang. Di dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama, tidak ada satu ayat pun dan tidak ada satu kehendak Tuhan pun disamakan dengan yang lain. Tidak boleh ada yang setara, yang sama dengan Allah Sang Pencipta. Ya, bahkan hukum Musa dimulai dengan kata-kata tidak boleh ada Allah lain. Ya kan? Karena dia yang satu-satunya mesti disembah, dihormati. Tapi di Perjanjian Baru Tuhan Yesus, dia mengatakan dalam hidup saudara dan saya ada dua Tuhan yang setara. Yang satu adalah Tuhan, yang satu adalah Mamon. Mamon itu representasi dari setan di zaman ini, yaitu dalam bentuk uang, dalam bentuk kekayaan. Nah, saudaraku, janji Tuhan kepada kita di Perjanjian Baru, ayat yang terkenal itu diambil dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima itu menjadi pegangan dan sukacita kepada kita. Dikatakan karena Allah, Lot, Tuhan kita telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang percaya janji daripada Bapa kepada kita, katakan amin. Kamu tidak akan dibiarkan. Kamu tidak akan ditinggalkan. Nah, ayat ini kita hafal, tetapi sayangnya ayat ini adalah bagian tengah. Karena dimulai dengan kata-kata karena. Kita jarang menyinggung bagian atasnya. Sedangkan bagian atasnya itu bicaranya begini. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, artinya hamba mamon. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu dan aku sekali-kali tidak akan. Jadi Tuhan lagi bicara, kamu jangan jadi hamba uang. Kamu harus jadi hamba Tuhan. Kamu harus mengabdikan kepada Tuhan. Maka janji Tuhan ini. Kalau kamu jadi hamba uang, kamu tidak memerlukan aku, kata Tuhan. Kamu akan tergantung kepada uang, kepada dunia ini. Nah, oleh sebab itu saudaraku, di dalam hidup ini ada dua kekuatan yang berperang. Yaitu yang kita sebut ya, di dalam hidup ini ada dua kekuatan yang berperang. Yaitu yang disebut tubuh jasmani kita dan tubuh rohani kita. Tubuh rohani kita, Roh Kudus ingin melatih, membawa kita, menumbuhkan, mendewasakan kita untuk menjadi anak Allah.
Tapi tubuh jasmani kita cenderung untuk melatih dirinya menjadi anak Mamon. Dan ini berperang dari zaman ke zaman, dari sejak kita kecil sampai kita tua. Mana yang menang? Kita yang memutuskan. Kita mau kasih tempat untuk Roh Kudus atau roh Mamon. Saudaraku, kita memerlukan uang. Tapi gak boleh jadi hamba uang. Uang hanyalah menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Uang bukan menjadi alat untuk memuliakan, menyenangkan tubuh kita. Dia menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita gak boleh jadi hamba uang. Kita harus menjadi tuan kepada uang. Baru maka rohani kitanya akan bertumbuh. Begitu kita menjadi hamba uang, kita dikuasai uang. Segala sesuatu diukurnya dengan uang, maka kita menjadi hamba kepada dia. Dari kecil, tanpa kita sadari, kita melatih anak-anak kita untuk cinta pada uang daripada cinta kepada Tuhan. Kita sekolahkan tinggi-tinggi anak kita di sekolah terbaik untuk apa? Supaya mereka bisa berhasil dalam hidupnya. Supaya mereka bisa mendapatkan uang banyak. Dihormati. Itulah dunia. Saya gak pernah dengar ada, termasuk cucu saya gak pernah dengar dan gak pernah lihat juga. Dia ngeles ini, banyak ngeles. Tapi gak ada ya yang dilesin les agama gitu, gak ada. Les matematik, les inilah bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa ya. Tapi gak ada, mau kemana mau les agama? Gak ada, saudara. Gak ada. Dari kecil kita latih anak kita, ya, yang orang tuanya dagang, otak dagangnya dimasukin. Sehingga gak aneh kalau kita pun berperang terus antara Mamon dengan hal-hal yang rohani. Nah, Rasul Paulus pun mengatakan mengalami hal yang demikian. Ya, di dalam Roma 7 ayat 19 Paulus katakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus pernah mengeluh. Dia katakan apa yang aku kehendaki berbuat baik, tetapi dalam kenyataannya malah aku berbuat jahat. Jadi ada peperangan di dalam diri kita. Saudaraku, hidup kita ini dalam perebutan. Untuk bisa menjadi anak Allah atau menjadi anak-anak Mamon. Dan itu berperang dalam kehidupan ini. Jadi inilah yang sesungguhnya disebut the great war. Ya, peperangan besar dalam hidup kita antara spirit dan flesh. Antara roh dan daging. Itu setiap hari, setiap saat itu berperang dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan bahwa Roh Kuduslah yang membentuk kita menjadi anak Allah yang memiliki karakter Allah atau ilahi. Kita harus mengundang, mengizinkan Roh Kudus membentuk kehidupan kita. Dan waktu pembentukan kehidupan kita menjadi karakter ilahi, yang disakiti adalah jasmani kita. Yang disakiti adalah badan kita. Contoh, puasa. Puasa adalah pembentukan penguasaan diri. Tapi kan menyakiti hati kita. Menyakiti jasmani kita. Ya kan? Apalagi kalau puasa Esther 3 hari 3 malam. Waduh. Ya. Sengsara. Tapi merubah sesuatu. Kita jadi lebih sabar, menahan diri dan lain sebagainya. Titus 3 ayat 5, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan karena anugerah. Karena kasih karunia.
Dan anugerah Tuhan tidak sampai kepada keselamatan aja, stop. Anugerah Tuhan juga diberikan kepada kita lewat Roh Kudus untuk membentuk kehidupan kita menjadi anak-anak Allah. Makanya ada disebut kelahiran kembali. Ya, kita dilahirkan kembali. Ya, Nikodemus dia tanya kepada Tuhan Yesus katakan kamu nggak bisa melihat kerajaan Allah kecuali kamu lahir kembali lewat air dan roh. Nikodemus nggak mengerti bagaimana saya yang udah tua bisa masuk ke perut ibu saya dan dilahirkan kembali. Ini perkara yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Kelahiran kembali di dalam roh, ya, di dalam kehidupan ini. Alkitab katakan seluruh manusia itu sudah jatuh di dalam dosa dan hilang kemuliaannya di hadapan Allah. Dan seluruh manusia itu dilahirkan di dalam dosa. Jadi kita semua, bahkan anak yang baru lahir pun sudah mengandung DNA dosa. Siapa yang ngajarin anak-anak tiba-tiba bisa berbohong? Bapaknya, mamahnya, engkongnya, emaknya? Enggak ada kan kalau ditanya. Kok si cucu saya namanya Ezekiel, bisa ngebohong? Saya tanya kepada grandmanya, kamu ngajarin ngebohong ya? Enggak. Tanya sama bapaknya, sama mamanya, enggak. Sama suster, masa saya ngajarin anak ngebohong? Udah bisa ngebohong, bisa jealous, bisa iri hati, bisa marah-marah. Siapa yang ngajarin anak 3 tahun iri hati sama adeknya misalnya sama ininya? Saya penyerahan anak di gereja gendong bayi, si Ese yang marah. Ya, cucu saya yang marah, nggak mau ke grandpa, nggak mau. Pikir-pikir kenapa salah saya ya? Apa salah saya tuh cucu tiba-tiba ngambek? Karena saya gendong bayi lain. Siapa yang ngajarin dia bisa jealous? DNA bapaknya, yaitu iblis. Kalau saudara baca Yohanes 8 ayat 44, bapakmu si iblis lah yang ngajarin kamu. Cirinya apa? Kamu bisa ngebohong. Siapa di antara saudara yang gak pernah ngebohong seumur hidup? Angkat tangan. Nah itu cirinya anak iblis, saudara. Karena kita udah mewarisin dari iblis. Dia adalah bapak pembohong. Nah bagaimana kita bisa menjadi anak Allah? Kan saya anak Sulaiman. Masa saya mesti jadi anak Wijaya? Gimana caranya diadopsi? Tetap biarpun diadopsi, secara darahnya darah Sulaiman, bukan darah Wijaya. Satu-satunya cara untuk bisa jadi pindah menjadi anak Wijaya, anak Sulaimannya mesti mati dulu. Dan lahir kembali di anak Wijaya. Bisa ditangkap saudaraku? Nah oleh sebab itu kita harus mati dulu dari DNA iblis, dari dosa. Itu lewat baptisan air. Baptisan air itu adalah lambang kematian. Makanya kan orang yang dibaptis dikuburkan. Kata Roma 6. Dimasukkan ke dalam air itu gambaran kematian dan bangkit bersama dengan Kristus. Ya, makanya yang dosanya banyak itu waktu di air susah ke atas. Nah itulah kelahiran. Dan sejak saat itu Roh Kudus akan membawa kita, mendewasakan kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Sebab kenapa? Pertentangan itu pada waktu kita sudah menjadi anak Wijaya, ini Sulaiman masih tetap ngegodain. Itu anak saya tuh, masih tetap dan lebih-lebih lagi. Karena seakan-akan direbut dari dia. Nah Roma 8 ayat 13 katakan sama-sama. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kekristenan itu adalah pertumbuhan. Kita harus mulai mematikan perbuatan-perbuatan daging kita yang bertentangan dengan roh. Ya, oleh sebab itu Yohanes katakan bahwa biarlah Tuhan makin besar dan akunya makin kecil.
Artinya manusia roh kita harusnya makin besar. Dan manusia jasmani kita itu makin kecil. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, dia katakan katanya kepada mereka semua, kepada kita juga, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bukan setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, tapi setiap hari. Ini harian kita mesti merubah sifat-sifat lama kita menjadi sifat-sifat baru. Ya, oleh sebab itu, kalau kita mau mengikut Yesus, kita memikul salib kita dan menyangkal diri kita setiap hari dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ya, mengikuti bagaimana Roh Kudus memimpin kita dalam hidup kita. Yang bisa menangkap katakan amin ya. Oleh sebab itu dalam Kristus kata firman Tuhan, kamu akan menjadi ciptaan baru ya. Katakan sama-sama 2, 3, kamunya ganti dengan saya. 2, 3, dalam Kristus saya adalah ciptaan baru. Ya. Nah, kalau kita baca di dalam anak-anak Allah adalah ciptaan baru. Yuk baca 2 Korintus 5 ayat 7. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tanpa kita rasa kita akan berubah. Jadi kalau orang Kristen ya kan suka bilang begini, gua mah dari dulunya begitu, ya kan, tapi hati gua bersih. Itu gak benar saudaraku. Orang yang hatinya bersih itu pasti berubah, gak marah-marah, sifatnya gak. Ya, kita harus rindu kita dirubah menjadi seperti Kristus. Galatia menutup dengan kata-kata begini, suratan di Galatia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Sebab kaya atau tidak kaya tidak ada artinya. Tapi menjadi ciptaan baru itu baru ada artinya. Sebab pintar, berhasil, hebat atau tidak berhasil biasa-biasa saja gak ada artinya. Tapi jadi ciptaan baru itu ada artinya. Amin. Nah kemudian ayat ini dilanjutkan ayat 16-nya. Dan semua orang termasuk kita yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Patokan yang mana? Patokan menjadi ciptaan baru. Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Amin. Mesti punya kerinduan. Hidup ini mesti ada patokannya. Mesti ada benchmarknya. Mesti ada alat ukurnya. Dan alat ukurnya itu menjadi ciptaan baru. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita baca ayat yang melandasi tema saudara, yaitu 14 dan 6, Yohanes 14 ayat 16-17. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak akan dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di mana Roh Kudus akan diam? Ya, ayat tema saudara mengatakan dia akan diam di dalam kamu. Di mana Roh Kudus akan diam? Bukan di sorga. Dia akan diam di dalam bait Allah kita. Ya, dan dari dalam ini menjadi pusat komando untuk menggerakkan kita ke arah yang menurut kehendak Tuhan. Ya, Roh Kudus akan diam dalam tubuh kita.
Itu yang dikatakan oleh 1 Korintus 3 ayat 16-17 juga. Yuk baca sama-sama lagi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Oleh sebab itu hati-hati dengan tubuh kita. Hati-hati dengan omongan kita, cara berpikir kita. Sebab ini bait Allah. Tuhan katakan kalau kamu membinasakan bait Allah, Tuhan nanti akan binasakan juga. Mesti hati-hati ya, ngomong mesti hati-hati, mikir mesti hati-hati. Termasuk makan mesti hati-hati. Ya, karena bait Allah ini mesti sehat. Ya gimana kalau saya stroke sampai sekarang baru masih latihan jalan begini, nggak mungkin diundang ke Batam, ya kan? Dan Batam pun nggak akan ngundang, ya kan? Tapi kita mesti jaga bait Allah kita, ya. Udah tahu darahnya tinggi, makanya kambing dicampur duren gitu kan. Ya inna ilahi lah, puji Tuhan. Nah saudaraku, terus, di mana tempat Roh Kudus tinggal untuk memimpin, melatih, membentuk kita menjadi anak Tuhan di dalam hidup kita. Ya, 2 ayat ini berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Jadi kalau Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita, pada waktu kita terima Tuhan Yesus dan Tuhan menjadikan kita ciptaan baru, kita harus selalu membuka hati buat Roh Kudus. Jangan mengusir dia. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang halus. Ya, Alkitab katakan jangan mendukakan Roh Kudus. Kita harus jaga. Nah, apa yang terjadi kalau anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siapapun dia, sudah tidak mau lagi rumahnya dipakai oleh Roh Kudus. Rumah hidupnya ini dia mulai seakan-akan melawan dan mengusir Roh Kudus. Apa yang mempengaruhi dia? Mamon, uang. Jadi uang itu bisa memecah belah gereja. Uang itu bisa menyebabkan hamba Tuhan jatuh. Uang itu bisa menyebabkan anak-anak Tuhan tidak lagi bergantung kepada Roh Kudus. Sekarang ini banyak kan cerita-cerita ya gereja kena rebutan uang, aset dan sebagainya pecah. Nah, pada waktu seseorang tidak mengizinkan Roh Kudus, Alkitab mengatakan begini. Lalu ia keluar, ya ini cerita tentang roh jahat dalam hidup kita pada waktu kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Semua roh jahat dikeluarkan dan Roh Kudus yang akan masuk. Tapi kalau orang itu menolak Roh Kudus, yang terjadi ini. Lalu ia keluar, roh jahatnya keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi pada waktu seseorang tidak lagi mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, maka 7 roh jahat akan masuk ke dalamnya. Dan dia akan lebih jahat lagi. Ya, lebih jahat lagi. Waktu saya tinggal 6 menit, jadi beberapa cerita saya skip. Ya, nanti diserahkan ke gembala saudara aja untuk nerangin. Ya. Nah, saudaraku, ini sifat-sifat ilahi ya yang digambarkan juga dalam buah roh ya. Jadi ada sifat Roh Kudus itu tergambar juga sebagai buah roh. Semuanya itu sifat ilahi ya. Contohnya kasih, God is love, itu sifat Tuhan. Sukacita, kesukaan dari Tuhan itu menjadi kekuatan. Allah itu pembawa sukacita. Kemudian damai sejahtera, Tuhan Yesus adalah King of Peace, dia Raja Damai. Kemudian kesabaran, Allah itu panjang sabar. Kemudian
kesetiaan yang atas. Allah itu Allah yang setia. Kemurahan, Allah itu yang maha murah. Kemudian kelemah lembutan, Tuhan Yesus katakan belajar daripadaku, nah aku lemah. Itu sifat-sifat Allah. Kemudian kebaikan, Allah itu yang maha baik. Dan penguasaan diri. Penguasaan diri itu dalam pengajaran Yesus adalah kerendahan hati. Orang yang rendah hati nggak mungkin dia cepat marah. Dia bisa menguasai diri. Jadi ini karakter dan sifat-sifat ilahi. Yuk kita baca sama-sama pernyataan ini. 2, 3. Roh Kudus membentuk kita menjadi anak-anak Allah. Melalui semua aspek kehidupan kita. Di keluarga, di sekolah, di usaha, pekerjaan, di pergaulan, di masyarakat, dan di dalam gereja. Roh Kudus membawa kita bukan hanya di gereja, tapi di keluarga, di sekolah, di pekerjaan, di masyarakat, di mana saja. Dia membentuk kita lewat keseharian kita untuk mendapatkan sifat-sifat ilahi, untuk berubah menjadi anak-anak Allah. Amin, puji Tuhan. Saya akan akhiri dengan cerita ini. Ini cerita yang kalau menurut saya ini cerita yang paling serius untuk saudara perhatikan. Ini cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Saudara tahu ceritanya. Nah, selama 3 menit lebih saya mau gambarkan. Orang kaya dan Lazarus ini bukan orang dunia dan anak Tuhan, bukan. Dua-duanya anak Tuhan, ya. Orang kaya itu mengenal Abraham sebagai bapaknya. Dia anak Tuhan. Abraham pun memanggil orang kaya itu anakku. Ya, dia adalah orang bapak, orang beriman adalah Abraham, orang beriman. Lazarus juga orang beriman karena dia dibawa oleh Abraham. Nah, ceritanya mereka dua-duanya mati dan dua-duanya pergi ke 2 tempat yang berbeda. Jadi cerita ini bukan perumpamaan. Kalau saudara baca, Yesus katakan ada orang kaya dan Lazarus yang miskin. Artinya bukan perumpamaan, ini kisah nyata. Dan satu-satunya cerita dalam Alkitab yang menceritakan apa yang terjadi setelah mati. Yang lain kan banyakkan kiasan, kata-kata. Tapi ini jelas, orang kaya masuk ke dalam tempat yang sengsara yang disebut alam maut. Dan Lazarus dibawa ke Firdaus, ke tempat yang senang. Dan mereka masih bisa lihat-lihatan walaupun jaraknya banyak. Yang saya ingin katakan, kita ini dibatasi oleh waktu. Dan kita semua nggak tahu sisa waktu saudara berapa lama lagi. Kalau saya tanya sisa uang saudara, saudara masih bisa hitung. Kalau saya tanya berapa sisa pekerjaan yang belum selesai, masih bisa dihitung. Berapa sisa aset saudara yang belum dijual, masih bisa dihitung. Tapi kalau saya tanya berapa sisa umur saudara, kita nggak ada yang bisa hitung. Kita nggak tahu. Bisa saja besok, bisa aja lusa, bisa 10 tahun lagi, nggak tahu. Tapi semua kita memiliki batas ini. Ada batas kita masing-masing. Nah, apa sih kesalahan orang kaya? Dia tidak memperhatikan batasnya. Sehingga dia gagal menjadi anak Allah. Tapi Lazarus berhasil. Ini bukan bicara kaya atau miskin. Ini bicara mengenai kesempatan yang Roh Kudus berikan kepada setiap kita untuk membentuk kita. Orang kaya itu kalau menjadi anggota gereja, dia itu sama dengan minimum dia menjadi majelis. Karena saya perhatikan majelis itu nggak ada orang miskin. Nggak tahu di Batam. Ya, majelis itu orang kaya kebanyakan. Mau rohani nggak rohani dia dijadikan majelis oleh gemalanya. Ya kan? Orang miskin, biarpun rohaninya selangit, jarang jadi majelis. Jarang gitu kan. Paling-paling bagian urusan kematian gitu. Nah, saya percaya cerita ini orang kaya ini majelis pasti. Kalau nggak pendeta, karena kan pendeta banyak orang kaya sekarang kan. Ya kan, termasuk Pak Cinven. Tapi Alkitab katakan hidupnya disia-siakan untuk jasmani. Foya-foya, senang-senang. Ya kan, saya suka sedih sekarang karena pemerintah memberikan kalender libur buat tahun depan. Jadi jemaat udah kasih tanda, ini mau ke sini, ini mau ke sini. Jadi
Sekarang gereja susah cari waktu untuk retret. Nggak ada, sebab liburan semua. Dan sebagian besar yang liburan pengurus gereja, majelis, apakah. Karena mereka orang kaya. Orang kaya. Jemaat yang lain mah ayo kita retret gitu kan. Tapi ini pengurusnya nggak ada semua. Makanya kita sampai sekarang susah untuk retret. Itu di sana nggak tahu di Batam. Tapi saya ingin katakan, saudara-saudara, kaya miskin itu di hadapan Tuhan. Pengajaran Tuhan Yesus yang pertama itu khotbah di bukit. Matius 5, 6, dan 7. Dan dimulai dengan kata-kata ini. Yesus mengajar mulai dengan kata-kata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena dia akan melihat kerajaan sorga. Biarpun kita kaya di dunia ini, tapi kalau hidup kita selalu menganggap segala sesuatu itu bukan punya kita, punya Tuhan. Kita sesungguhnya miskin di hadapan Tuhan. Biarpun kita miskin menurut ukuran dunia, tapi segala sesuatu punya gua. Kita kaya di hadapan Tuhan. Jadi marilah kita belajar humble, belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ada ayat yang terakhir, apa sih bedanya anak Allah dan anak iblis? 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10 katakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Yuk baca ayat 10-nya. Inilah tandanya. Anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara. Jadi Alkitab memfokuskan dua hal ini untuk jadi anak Allah. Belajarlah berbuat kebenaran, Roh Kudus tugasnya salah satunya adalah membawa kebenaran. Makanya dia disebut roh kebenaran. Melatih kita hidup berdasarkan kebenaran. Dan yang kedua yang ternyata dipentingkan adalah mengasihi saudaranya. Seperti dua hukum kasih itu. Mari para pemain musik dan singer membantu kita menyanyikan lagu ini. Roh Kudus kau hadir di sini. Mari kita berdiri saudaraku. Ada beberapa saat kita membuka hati kita dan meminta supaya Roh Kudus hadir dan tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari kita buka hati kita. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biar musik mengalun perlahan. Saudaraku,
firman Tuhan telah dibagikan, biarlah kita menangkap bahwa saudara dan saya sangat memerlukan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang membawa kita dan menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Ayat lain katakan Roh Kuduslah meterai keselamatan kita, yang membuat kita sah untuk diselamatkan. Mari kita undang Roh Kudus. Dia mau mengerjakan pekerjaannya dari dalam hidup kita, dari dalam hati kita. Ya, biarkan dia bekerja terus, merubah kita tanpa kita sadar. Kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, ku buka hati. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah dalam setiap hati kami ya Roh Kudus. Bekerjalah dalam hidup kami, mendidik, melatih, membesarkan hidup rohani kami boleh menjadi anak-anak Allah. Sehingga kehidupan jasmani kami, cara kami hidup, cara kami berkeluarga, cara kami bekerja, cara kami bergaul, itu pun berubah menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kesempatan kami beribadah. Kiranya Roh Kudus terus memimpin pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Urapan yang khusus bagi hamba-hamba-Mu, bagi gembala jemaat kami di sini, Bapak Pendeta Ching Fen dan Jehan dan seluruh pengurus, dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembali.